kita ada? Pernah? Pernah nggak berpikir begitu? Kenapa sih saya lahir? Kok saya lahirnya begini, nggak jadi orang kaya gitu? Pernah nggak? Pernah nggak berpikir kenapa saya ini terlahir, besar, dan sampai hari ini menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup? Kadang ada kesenangan, kadang ada kesusahan. Kadang susah, bener nggak? Betul aja nih Bapak. Iya betul. Pernah nggak berpikir begitu? Kok sampai hari ini, sampai saya usia berapa sekarang kira-kira? Berapa? Paling tua saya. Ada yang 50. Saya 64. 65 kelebihan 2 berarti Pak bonus. Amin. Ini pernah nggak terbesit? Ini saya ngapain sih ada? Buat apa sih saya ini diciptakan? Buat apa saya ada di sini? Dan buat apa saya menjalani segala macam lika-liku kehidupan, dinamika hidup, permasalahan-permasalahan, baik permasalahan kecil, besar, kecil, susah, senang, ngapain? Nikah, punya anak, bersekolah, nunggak, punya rumah hilang, kontrak, punya rumah lagi hilang lagi, kontrak lagi, hilang lagi, kontrak lagi, punya mobil, kejual, beli lagi, kejual, ganti motor, ganti sepeda, beli lagi motor. Pernah begitu? Punya usaha, bangkrut, bangkit lagi, bangkrut, bangkrut terus, baru bangkit. Sakit, gak sembuh, sembuh, sakit lagi. Punya anak, ada yang nakal, ada yang kagak. Pernah begitu? Kok ini begini sih hidup saya? Pernah berpikir? Jadi manusia ini, hakikatnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ngapain? Buat ngapain? Buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa dia beribadah. Kita diciptakan ibadah yang bagaimana? Sholat, zakat, puasa, haji, ya. Ibadah yang seperti apa? Maka kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, sampai hari ini kita hidup dengan berbagai macam keadaan dinamika yang kita punya, yang kita lalui, kita harusnya berkaca bahwasanya setiap manusia akan memiliki permasalahan dan juga memiliki ujian-ujian dalam hidupnya. Tetapi yang perlu diketahui adalah ibadahnya kita ini bukan memilih ingin menjadi apa. Hidupnya kita ini bukan memilih untuk menjadi seperti apa. Sejatinya hakikat manusia itu dia hidup. Ini kalau kata guru kita, bukan kata saya, kata guru kita almarhum Habib Muhammad Mukhtar Hasbullah. Hakikatnya sejatinya manusia hidup itu dia bukan memilih kehidupannya, tetapi menjalani ketetapan yang sudah Allah tetapkan terhadap dirinya. Karena kalau hidup itu pilihan, Bang Ibrahim pengennya jadi orang kaya, bener nggak? Punya bini cantik kayak Maya. Mau atau nih? Ntar cariin. Karena kalau hidup itu pilihan, pasti kepengennya panjenengan ini hidupnya pengen sehat selalu, bener nggak? Pengennya kehidupannya mapan, pengennya kehidupannya itu sehari penghasilan 15 juta.
Kalau hidup itu pilihan. Selama ini mungkin kita selalu berandai-andai dan berangan-angan, ntar kalau saya jadi orang kaya, bener gak? Ntar kalau saya punya penghasilan besar, ntar kalau saya jebol tender saya itu Majlis Taklim Basmol nggak ngontrak lagi, saya beli. Bener gak? Karena berandai-andai. Tapi manusia itu menjalani ketetapan yang Allah tentukan, bukan untuk berandai-andai. Maka orang yang sudah bisa bersyukur di dalam setiap keadaan, mau dikasih senang ataupun susah, ini orang sudah masuk kategori intang surullaha yang surkum. Kok begitu? Jelas. Mungkin sekarang kita kan kalau lagi susah ngeluh, betul nggak? Gini amat hidup ya. Nggak usah jauh-jauh dah. Kayak tadi nih, saya kesini dari Babelan 59 km. Kalau naik Grab itu 120.000. Kalau pergi 240 gitu. Kalau hitung-hitungan ya. Macet tuh, ada apa tuh di lagi gali apa sih tuh yang di sini? Macet. Itu ngeluh, cuma keadaan macet. Cuma berpikir nggak kita itu macet yang bikin siapa? Allah. Terus kita susah kehidupan kita yang bikin siapa? Allah. Karena apa? Kita itu menjalani kehidupan senang maupun susah itu sudah kehendak Allah. Itu ketentuan yang dijalani. Maka orang yang hidupnya selalu bersyukur dalam setiap keadaan, maka dia masuk kategori intawasullah yang surkum wa isabit aqdamakum. Jadi dalam keadaan apapun dia, Allah akan teguhkan pendiriannya, penuh dengan rasa syukur. Yang ada adalah prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai saat ini udah bisa paham ya, kita hidup bukan memilih, tetapi menjalani ketetapan. Cuman ada cumannya nih, jangan menang baik, paham gak? Maksudnya mentang-mentang menjalani ketetapan, gue mau digini aja udah, ngapain sholat ya? Jangan, bukan seperti itu. Maksudnya kewajiban manusia tetap berdoa, berikhtiar, belajar. Ya. Masalah diterima apa enggak kita punya doa, kita punya ikhtiar. Masalah bisa memahami atau tidak kita belajar di Putra Setia termasuk belajar ya. Itu kehendak Allah. Kita ikhtiar usaha dagang cilok, terus dagang apa lagi? Bakso, buah. Kamus dagang apa kamus? Kamus dagang apa? Teh Solo. Hah? Teh Solo. Teh Solo. Itu ikhtiar. Jangan diem aja. Jadi mentang-mentang menjalani ketetapan, diem aja gue mau di rumah. Ngapain? Orang menjalani ketetapan kata Ustaz Wahyu, saya salah ini. Jadi menjalani ketetapan itu bukan berarti kita diem aja. Tetapi kewajiban manusia itu adalah berdoa, berikhtiar untuk mencapai dia punya hajatnya. Kan Allah sudah mengatakan udhuni astajib lakum, minta padaku maka aku akan kabulkan. Cuma ada cumanya lagi. Ada doa yang memang langsung dikabul, ada doa yang ditangguhkan, ada doa yang digantikan. Contoh, waktu masih bujangan pengen gak nikah? Pengen banget. Ada yang cepat, ada yang lama, benar gak?
Dikabulkan nggak nikah? Kabulkan. Kabulkan. Udah nikah, pengen punya anak, bener nggak? Punya anak ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang baru nikah 2 minggu langsung hamil. Ada yang baru nikah itu hamilnya entar 6 tahun lagi. Saya contohnya, saya nikah 2007, punya anak 2013. Jadi Allah akan kabulkan kita punya doa, tetapi dikabulkannya ada tapinya. Karena apa? Kita menjalani ketetapan Allah dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang akan Allah penuhi, bukan dengan kemauan-kemauan kita. Ini dipahami ya. Kita menjalani hidup itu dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan Allah penuhi, bukan dengan kemauan-kemauan kita. Karena apa? Orang banyak maunya. Punya bini satu pengen Pak Omi enggak? Punya bini satu pengen 2. Punya gaji 1 juta pengen nambah jadi 2 juta. Karena Pak, manusia banyak maunya, tetapi Allah Maha tahu dengan kebutuhan kita. Makanya doa-doa dan harapan kita itu ada yang ditangguhkan, ada yang digantikan, dan ada yang langsung dikabulkan. Jadi manusia itu tugasnya menjalani ketetapan Allah dengan tetap pertama berdoa, ikhtiar, belajar, dan kedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tabayyun. Kenapa tabayyun? Contoh begini contoh. Pak Mus punya cita-cita, dia kepengen naik haji tahun 2021 umpamanya. Dari tahun 2001 dia nabung, tetapi di tahun 2021 enggak berangkat haji. Karena apa? Tabungannya kepake atau segala macam dah. Berarti kan cita-citanya Pamos, hajatnya dia enggak terkabul. Maka tabayun ini maksudnya apa? Mereview kita, introspeksi diri. Kenapa ya kok begini? Itu selain ketetapan Allah, pasti ada hal-hal yang membuat kita lalai untuk sampai ke sana. Lalu terakhir adalah qanaah. Qanaah ini kita menerima dengan ridho, dengan ikhlas segala ketetapan yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Kalau dikasih ganteng bukannya terima. Jangan ngeluh, oh saya ganteng banget. Jangan. Dikasih susah kehidupan kita, terima, jangan mengeluh. Karena apa? Itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita qanaah, merasa ridho, merasa ikhlas dengan segala ketetapan Allah. Dan untuk mencapai qanaah ini, guru kita ngajarin. Guru kita tuh mengajarkan kalau sholat nafsunya ajak ikut sholat. Kalau kata guru, maksudnya apa? Syekh Abdullah Al-Harawi beliau menyampaikan, nafsu itu sifatnya serakah, maka latihlah ia nafsu agar qanaah, menerima segala ketetapan Allah. Karena manusia pasti ada nafsunya, benar nggak? Kita pasti punya nafsu, dan nafsu ini itu martabat nafsu, tingkatan nafsu itu ada 7. Dari mulai nafsu amarah sampai nanti kamil mukamil. Kenapa ada 7? Sebagaimana juga di Putra Setia jurus sadar itu ada 7 tingkatan. Sadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiap tahapan mencapai tahapan kedua, naik makom terus sampai kepada 7, ihsanul kamil mukamil. Maka dari itu latihlah nafsu dengan cara apa? Dengan cara tata kita punya hati, menata kita punya hati. Ditata nih hati kita nih. Hati yang senangnya gerendeng mulu, coba hilangin gerendengnya. Hati yang senangnya hasud sama orang, hilangin dulu tuh hasudnya. Jadi kalau orang sudah menata hatinya, maka Allah akan menata hidupnya.
Ini kalimat camkan baik-baik. Bila manusia, siapapun dia yang beriman kepada Allah, dia menata hatinya, maka Allah akan menata hidupnya. Bisa dipahami? Tata hati kita, Allah akan tata kehidupan kita. Karena apa? Segala sesuatu itu terjadi terhadap diri kita itu maupun di luar diri kita itu adalah kehendak Allah. Dan untuk menata hati kita itu hilangkan dulu maksiat hati. Maksiat hati yang paling parah ini apa nih? Ini saya sering ulas. Maksiat hati yang paling parah adalah mengadakan selain Allah dalam hati kita. Bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, itu maksiat hati. Kalau itu masih ada, berarti kita sudah menduakan Allah. Contoh yang paling simpel, Pamus kepengen dagangannya laris, pengen dagangannya laris, lalu dia mendawamkan zikir aur putra setia supaya laris dagangannya. Ketika dagangannya laris, dia beranggapan zikir inilah yang membuat laris dagangan saya. Musyrik kagak? Percaya sama zikir auratnya. Karena apa? Hakikatnya bukan zikir aurat yang membuat laris itu dagangan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tata hati kita supaya hidup kita ditata oleh Allah. Hilangkan maksiat hati kita agar apa? Karena apa? Ilmu Allah itu tidak akan masuk pada hati yang bermaksiat. Kalau kita masih punya maksiat hati, jangan berharap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk kepada hati kita. Karena hati ini wadahnya ilmu. Makanya guru kita ngajarin zikir sumsum. Senin suruh baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selasa baca apa? Istighfar. Rabu baca Allahu Akbar. Allah. Kamis baca La la haula wala quwata illa billah. Jumat baca Inna amruhu idza arada syai'an ayyatulahu kun fayakun. Lalu pada Jumat sampai ke rumah baca waja'al min baini. Sabtu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggunya baca, Ahadnya baca Subhanallah. Itu dibaca supaya melatih, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Zikir untuk menghilangkan penyakit hati. Hasad hasud dihilangkan, prasangka buruk kepada Allah dihilangkan, dan jangan sampai mengadakan selain Allah dalam hati kita. Bisa dipahami? Jadi yang sekarang masih berharap, umpama gini nih, umpama nih, Pak Tommy kepengen nikah, tapi berharapnya sama siapa ya? Sama Pak Mus supaya nyari jodoh. Pak Mus aja dia lebar sama dia. Akhirnya apa? Yang diharapkannya kepada makhluk. Harusnya Pak Mus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Tommy minta sama Allah, lalu wasilahnya adalah ikhtiarnya minta tolong Pak Mus, tolong cariin. Cuma jangan bergantung kepada Pak Musnya. Ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Mudah-mudahan sedikitnya ini bisa membuat diri kita ini muhasabah, introspeksi diri kita. Kalau seandainya sampai hari ini kita masih beranggapan bahwa hidup itu adalah pilihan, yuk perbaiki itu. Lalu kalau hari ini kita beranggapan bahwasannya zikir aurat yang membuat ampuh ilmu kita, itu diperbaiki bukan itu. Seandainya hari ini kita masih beranggapan bahwasanya pencapaian yang kita capai hari ini adalah kerja keras kita, itu diperbaiki, bukan itu. Tetapi adalah manusia cuma boleh berdoa, berikhtiar, prasangka baik kepada segala ketetapan Allah.
qanaah dengan segala ketentuan Allah, dan yakin bahwa hidup itu adalah menjalani ketetapan Allah. Karena apa? Yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah bicara minta ridhonya Allah, pengen ridhonya Allah, maka baginya mau dipuji, mau dicela sama aja. Mau dikasih surga, kasih neraka, asal Allah ridho sama aja. Cuma di kalimat hati-hati, jangan dianggap begini nih. Contoh, sehari-hari kita nyolong, maling, mabok, main judi, main perempuan, pokoknya nggak bener dah. Terus kita ngomong begitu, gue mah terserah Allah, yang penting Allah ridho, mau kasih surga, mau kasih neraka. Nggak begitu. Tetapi kalau kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang baik, lalu kita berkata, saya itu hanya mencari ridho Allah, perkara nanti masuk surga atau neraka, asal Allah ridho, saya ikhlas, saya ridho. Itu boleh ngomong gitu. Tapi kalau kita sholat kagak, ngaji enggak, maksiat ya hari, ngomong begitu salah penempatan. Tapi kalau kita udah berdoa, berikhtiar menggapai ridho Allah, yang penting Allah ridho, nanti kita mau diapain ke sama Allah, kita sami'na wa ta'na, hanya menjalani ketetapan sendiri dauh kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berkah dunia akhirat, semuanya punya niat dan hajat yang baik-baik Allah kabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang hilang Allah kembalikan, yang jauh Allah dekatkan, dan mudah-mudahan semuanya ini kita nanti juga berkumpul di akhirat bersama di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW untuk segala niat dan hajat yang baik. Nas'aluka lijabah wa ridhoka syafa'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dalam